Salam jumpa Storia Milanista. Oke, kita bahas preview pertandingan sangat seru akhir pekan ini, Scudetto Showdown kata media-media Italia, antara AC Milan versus Napoli. Sebuah partai yang sangat seru karena mempertemukan dua tim papan atas Serie A yang kini memuncaki klasemen Serie A. AC Milan dan Napoli seperti kita tahu sama-sama punya 14 poin di 6 pekan awal Serie A. Mereka berada di tangga 1 ya, dan Milan ada di tangga ketiga berbagi tempat dengan Atalanta ya. Jadi ini dilabeli dengan Scudetto Showdown, dan langsung aja kita bahas karena ini jadi ujian berat bagi AC Milan karena AC Milan bermain tanpa salah satu andalan mereka, penyerang lincah mereka Rafael Leao. Seperti apa nanti persiapan Stefano Pioli, pelatih AC Milan, untuk menghadapi Napoli ini tanpa Rafael Leao. Sebuah ujian karena AC Milan ini punya rekor jelek di laga kandang lawan Napoli. Seperti kita tahu, Milan kalah dalam 2 laga terakhir melawan Napoli di San Siro. Skornya selalu 1-0. Kita tahu musim lalu AC Milan kalah 0-1 lewat gol dari sundulan Eljif Elmas waktu itu ya. Napoli menang, membawa pulang kemenangan 1-0 dari San Siro. Dan sekarang Milan harus menghadapi Napoli tanpa Rafael Leao yang pekan lalu terkena kartu merah pas lawan Sampdoria. Siapa pengganti Leao? Ini yang jadi pekerjaan rumah terberat mungkin bagi Stefano Pioli, karena Leao sudah sangat krusial terbilang musim ini buat AC Milan. Dia sudah mengemas 3 gol dan 5 assist, alias Leao ini sudah berkontribusi langsung terhadap terjadinya 8 gol buat AC Milan di semua ajang. Dan statistik Milan tanpa Leao ini juga nggak bagus-bagus banget ya. Leao ini dalam 2 musim terakhir cuma melewatkan 4 pertandingan bareng AC Milan. Persentase kemenangan Milan tanpa Leao pun nggak bisa dibilang bagus, cuma 50%, rata-rata 1,8 poin per game. Dengan Rafael Leao di lapangan, persentase kemenangan AC Milan naik ke 70% dengan rata-rata poinnya adalah 2,3 poin per game. Jadi ini jadi suatu bukti ya, kalau kehadiran Rafael Leao di lapangan ini langsung bisa mengangkat performa AC Milan. Seperti apa Pioli akan mempersiapkan laga melawan Napoli? Media Italia menyebutkan ada beberapa alternatif buat Stefano Pioli. Satu adalah Alexis Saelemaekers, 2 Rade Krunic, dan ada nama kejutan juga, Yacine Adli, yang bisa digadang-gadang bisa menggantikan peran Rafael Leao di sisi penyerang sayap kiri AC Milan. Siapa yang paling pantas? Media Italia ternyata menjagokan Alexis Saelemaekers untuk mengisi penyerang sayap kiri AC Milan. Kita tahu Saelemaekers sedang dalam performa bagus. Di medio pekan kemarin baru saja nyetak gol, 1 gol yang membawa Milan menang 3-1 atas Dinamo Zagreb. Saelemaekers ini udah bikin 2 gol di Liga Champions musim ini ya. Jadi dia ada embel-embel bomber Saelemaekers karena dia sekarang berstatus sebagai pemain tersubur AC Milan di Liga Champions musim ini ya. Jadi itu pertimbangannya kenapa Alexis Saelemaekers sangat dijagokan untuk mengisi, jadi alternatif pertama Stefano Pioli untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Rafael Leao di pos penyerang sayap kiri AC Milan. Itu salah satu alternatif strategi dari Pioli, tapi ada juga media Italia yang bilang bahwa Stefano Pioli juga menjajaki kemungkinan untuk menerapkan formasi yang lain. La Gazzetta dello Sport, Milan News menyebut AC Milan dalam latihan-latihan menjelang laga lawan Napoli juga mempersiapkan skema 4-3-2-1, skema pohon cemara, skema pohon Natal yang di masa lalu sangat identik dengan AC Milan ya. Sewaktu juara Liga Champions 2007, AC Milan waktu itu pelatihnya Carlo Ancelotti menerapkan strategi ini, formasi pohon cemara, dan jadi juara. Waktu itu salah satu yang khas dari strategi ini adalah trequartista kembar ya, 2 penyerang lubang kembar yang waktu itu diisi oleh Ricardo Kakà dan tentu saja Clarence Seedorf. Untuk laga melawan Napoli nanti, jikalau Stefano Pioli akhirnya memutuskan menerapkan 4-3-2-1, posisi trequartista kembar ini kemungkinan akan diisi oleh Charles de Ketelaere dan Brahim Diaz sebagai trequartista kembar untuk mendukung Olivier Giroud sebagai ujung tombak. Siapa yang akan mengisi tiga gelandang tengah Milan?
Dan di situ tentu saja Ismail Benacer, Sandro Tonali, dan Tommaso Pobega yang di medio pekan lalu juga nyetak gol lawan Dinamo Zagreb. Jadi performa dari Tommaso Pobega ini juga sedikit menggoda dalam tanda kutip Pioli untuk menjajaki kemungkinan menerapkan formasi pohon cemara 4-3-2-1. Dan ada yang bilang juga Pioli ini juga tidak menutup kemungkinan apakah itu nanti di tengah laga untuk kembali menerapkan skema 3 back jika diperlukan ya. Dan kemarin terbukti Milan sewaktu lawan Sampdoria formasi 3 back dipakai dan terbukti berhasil. Sewaktu itu Rafael Leao keluar lapangan karena kartu merah di awal babak kedua. Milan berganti formasi dan akhirnya bisa menutup laga dengan kemenangan 2-1. Salah satunya berkat pergantian formasi menjadi 3-4-1-1, skema 3 back. Ini juga menjadi alternatif yang lain, jadi opsi yang lain buat Stefano Pioli. Itu mungkin beberapa alternatif strategi untuk melawan Napoli ya, Senin dini hari. Lalu seperti apakah nanti bentuk formasi AC Milan, prediksi formasi line up AC Milan lawan Napoli? Kemungkinan pertama tentu saja Milan akan tetap mempertahankan formasi terbaik mereka, karena menurut jurnalis-jurnalis Italia akan terlalu riskan bagi AC Milan untuk langsung mengubah formasi di pertandingan krusial melawan Napoli, untuk mengubah langsung formasi yang tidak pernah mereka pakai sebelumnya di laga-laga Liga Italia. Jadi kemungkinan Stefano Pioli akan tetap memakai 4-2-3-1, formasi andalan Milan, formasi yang membawa AC Milan kepada gelar juara Liga Italia musim lalu. Posisi kiper tentu masih dihuni oleh Mike Maignan. Di sisi kanan pertahanan ada Davide Calabria. Jantung pertahanan akan dipercayakan Pioli kepada duo Pierre Kalulu dan Fikayo Tomori. Di kiri tentu saja ada Theo Hernandez. Ini akan jadi pekerjaan berat bagi Hernandez karena biasanya dia berkolaborasi bagus dengan Rafael Leao dan dia harus berganti partner untuk pertandingan melawan Napoli. Dua jangkar tengah akan diisi Ismail Benacer dan Sandro Tonali, sementara tiga penyokong Olivier Giroud adalah Junior Mesias di kanan, sebagai trequartist ada Charles de Ketelaere, dan di kiri ada Alexis Saelemaekers dan Olivier Giroud sebagai ujung tombak. Nanti Napoli kira-kira akan menerapkan formasi andalannya 4-3-3, dan salah satu sorotan adalah performa dari penyerang sayap Napoli Vicha Kvaratskhelia yang digadang-gadang sekarang julukannya diembel-embeli sebagai Faradona, salah satu nama legenda Napoli. Ini jadi pekerjaan PR nanti buat Davide Calabria untuk menutup pergerakan dari Davide Calabria, karena Kvaratskhelia ini sering bergerak dari sisi kiri sayap Napoli ya. Di situ nanti akan berhadapan langsung head to head dengan Calabria. Jadi bisa dipastikan nanti Davide Calabria akan melalui malam yang panjang dan mungkin akan berat, tapi Calabria ini sudah membuktikan kapasitasnya, dan semoga saja Milanisti tentu berharap Calabria memainkan malam terbaiknya di laga melawan Napoli nanti. Mungkin itu saja preview singkat AC Milan versus Napoli. Semoga nantinya hasilnya terbaik buat AC Milan dan AC Milan bisa tetap berada di papan atas atau bahkan memuncaki klasmen di akhir pekan ke-7 Serie A ini. Storia Milanista.